Sejarah proses membatik kain zaman Hindia Belanda. Latar belakang batik sudah berkembang di Jawa jauh sebelum kedatangan Belanda. Namun, ketika Belanda mulai menguasai wilayah Nusantara 1600-an hingga awal abad 20, batik mengalami perubahan besar. Pada masa Hindia Belanda, batik tidak hanya menjadi bagian dari busana tradisional, tetapi juga menjadi komoditas perdagangan yang menguntungkan. Belanda melihat potensi batik sebagai produk ekspor, terutama ke Eropa, dan mulai mempengaruhi pola produksi serta distribusinya. Sejarah membatik di zaman Hindia Belanda 1600-an, 1942. 1. Asal-usul batik sebelum masa Belanda. Sebelum kedatangan Belanda, batik sudah menjadi tradisi di Jawa, terutama di lingkungan Keraton Yogyakarta dan Surakarta. Fungsi batik saat itu, simbol status sosial, motif tertentu hanya boleh dipakai bangsawan. Dipakai dalam upacara adat, perkawinan, dan ritual keagamaan. Teknik utama, batik tulis dengan canting dan pewarna alami, indigo, soga, mengkudu. Motif didominasi parang, kaung, lereng, ceplok, yang memiliki makna filosofis. 2. Periode awal pengaruh Belanda, 1600-1800, Belanda masuk melalui VOC, 1602. Awalnya fokus pada rempah-rempah, belum pada batik. Namun, VOC membawa kain mori impor dari India dan Belanda, yang kualitasnya lebih baik dan cepat diterima oleh pembatik Jawa. Pedagang Belanda menjadi perantara penjualan batik dari Jawa ke luar negeri. Pada tahap ini, batik masih tertutup untuk kalangan bangsawan, belum menjadi industri massal. 3. Periode perubahan besar, 1800-1870, setelah VOC bubar, 1799, pemerintahan Hindia Belanda mengambil alih. Perubahan utama, 1. Penyebaran batik ke masyarakat luas. Batik tidak lagi terbatas di keraton. Kaum rakyat di daerah pesisir mulai memproduksi batik sebagai mata pencaharian. 2. Motif baru dari pengaruh asing Cina, motif naga, burung hong, bunga peoni. Belanda Eropa, buketan, rangkaian bunga, kupu-kupu, bangunan, dan kapal layar. 3. Kain mori impor. Kain katun putih halus dari Belanda dan Inggris menjadi standar bahan batik. 4. Pewarna sintetis. Sekitar 1850-an, pewarna sintetis dari Eropa, naptol, indantrene, masuk, menghasilkan warna cerah seperti merah darah, biru tua, ungu, dan oranye. 4. Masa industri batik cap, 1870-1900, tahun 1870-an, batik cap mulai digunakan di Pekalongan dan Solo. Cap dibuat dari tembaga, memudahkan pengulangan motif dan mempercepat produksi. Produksi batik meningkat pesat, terutama untuk pasar ekspor ke Singapura, Malaysia, dan Belanda. Batik pesisir, Pekalongan, Lasem, Cirebon, menjadi pusat inovasi motif, sementara batik pedalaman, Yogyakarta, Solo, mempertahankan motif tradisional. Perempuan Indo-Eropa dan Tionghoa peranakan juga terjun ke industri batik, seringkali menggabungkan gaya Eropa dan Jawa. 5. Batik sebagai komoditas kolonial, 1900-1942, Belanda mulai menjadikan batik sebagai komoditas ekspor resmi. Muncul perusahaan batik skala besar yang mempekerjakan puluhan hingga ratusan pembatik. Perbedaan kelas dalam batik semakin jelas. Batik tulis halus, dipesan untuk bangsawan atau kolektor kaya, proses bisa berbulan-bulan. Batik cap kombinasi, diproduksi massal untuk pasar rakyat. Batik juga mulai masuk ke pakaian non-tradisional seperti kemeja, rok, dan busana gaya Eropa. 6. Pengaruh sosial dan budaya. Perempuan sebagai pekerja ekonomi. Membatik menjadi pekerjaan utama bagi banyak perempuan di desa-desa Jawa, memberi mereka kemandirian ekonomi. Akulturasi budaya. Motif-motif batik menjadi cerminan campuran budaya Jawa, Cina, Arab, dan Eropa. Perubahan fungsi dari kain upacara dan simbol status menjadi komoditas perdagangan dan mode.
7. Menjelang akhir Hindia Belanda menjelang 1940-an, batik sudah tersebar luas di seluruh Jawa. Perang Dunia Kedua dan pendudukan Jepang, 1942, memutus pasokan bahan impor, membuat industri batik menurun drastis. Meskipun begitu, teknik dan estetika batik yang berkembang pada masa Hindia Belanda menjadi fondasi industri batik modern Indonesia. Sejarah pembuatan gerabah, kuningan, dan perak di zaman Hindia Belanda. 1. Gerabah dari tanah liat. Latar belakang kerajinan gerabah di Nusantara sudah ada sejak zaman prasejarah, tradisi Neolitikum. Tetapi pada masa Hindia Belanda, 1800-1942, produksi gerabah mengalami perubahan besar. Belanda memperkenalkan model produksi terpusat dan perdagangan yang lebih luas, memanfaatkan gerabah sebagai kebutuhan rumah tangga, industri gula, kopi, dan perkebunan. B. Sentra produksi Kasongan, Yogyakarta, terkenal dengan kendi, gentong, dan hiasan. Pleret, Purwakarta, terkenal sejak abad ke-19 karena pasokan kendi, guci, dan tungku untuk Batavia. Lombok Timur, Bali memproduksi periuk tanah untuk pasar lokal dan ekspor ke pelabuhan Makassar. C. Proses pembuatan, teknik zaman itu. 1. Pengambilan tanah liat biasanya diambil dari bantaran sungai, tanah dicampur air hingga plastis. 2. Pembentukan dilakukan dengan teknik coiling, lilit, pincing, pijit, atau roda putar, potteresuhel, yang diperkenalkan Belanda untuk mempercepat produksi. 3. Pengeringan dijemur 1-3 hari agar setengah kering. 4. Pembakaran dilakukan di tungku tanah terbuka, suhu 600-800 C. Pada periode Belanda, beberapa pengrajin mulai menggunakan tungku bata tertutup sehingga hasilnya lebih kuat. 5. Penghiasan dicat dengan tanah warna atau glasir sederhana, biasanya warna coklat atau hitam. D. Fungsi pada masa itu peralatan dapur, periuk, kendi, tungku, penyimpanan hasil perkebunan, gentong gula merah, guci kopi. Barang ekspor ke Singapura dan Malaya melalui pelabuhan Batavia, Semarang, dan Makassar II. Kerajinan Kuningana. Latar belakang kuningan, campuran tembaga eseng, sudah dikenal di Nusantara sejak abad ke-14, tetapi pada zaman Hindia Belanda berkembang menjadi barang dagang penting. Belanda memesan kuningan untuk kebutuhan militer, lonceng kapal, peluru meriam, dan rumah tangga kolonial, lampu gantung, hiasan. B. Sentra produksi Juwana, Pati, Jawa Tengah, terkenal dengan peralatan rumah tangga. Boyolali, Klaten memproduksi perlengkapan gereja dan lonceng. Minangkabau, Sumatera Barat, memproduksi perhiasan adat Kuningan C. Proses pembuatan. 1. Peleburan logam, tembaga eseng dilebur di tungku arang atau tungku bata dengan pompa angin manual, blow. 2. Pencetakan, logam cair dituangkan ke cetakan pasir atau tanah liat. 3. Penempaan pembentukan dibentuk dengan palu di atas landasan besi. 4. Penghalusan digosok dengan batu asah atau kain kasar. 5. Finishing dilapisi minyak atau pernis agar mengkilap dan tahan karat D. Produk yang dihasilkan lampu minyak kuningan, lonceng gereja, mangkuk, baki, teko, ornamen rumah kolonial, gagang pintu, dan pegangan jendela 3. Perhiasan peraka. Latar belakang perak sudah lama diolah di Jawa, Bali, dan Sumatera. Pada masa Hindia Belanda, industri ini berkembang pesat karena permintaan dari kaum kolonial, pedagang Cina, dan bangsawan pribumi. Batavia menjadi pusat perdagangan logam mulia yang diimpor maupun ditambang dari Sulawesi dan Sumatera B. Sentra produksi Kota Gede, Yogyakarta, terkenal dengan perhiasan filigree, kerawang halus, celuk, Bali, menghasilkan perhiasan bernuansa motif tradisional.
Bukit Tinggi ke Padang Panjang memproduksi perhiasan Minang untuk pesta adat C. Proses pembuatan 1. Peleburan, perak murni dilebur dalam wadah tanah liat tahan panas. 2. Pembentukan batang kawat perak cair dicetak menjadi batang, kemudian ditarik menjadi kawat tipis. 3. Teknik filigree, kawat tipis dibentuk menjadi pola bunga, daun, atau geometris. 4. Pengelasan sambungan diikat dengan cairan boras dan dipanaskan. 5. Penghalusan dipoles hingga mengkilap, kadang dilapisi emas tipis, gilding. D. Jenis produk kalung, gelang, anting, bros, kotak sirih, hiasan sabuk, perlengkapan adat. Barang pesanan khusus untuk orang Eropa seperti sendok garpu berukir 4. Peran sosial ekonomi di zaman Hindia Belanda. Ekonomi lokal. Kerajinan ini menjadi sumber penghidupan bagi desa-desa pengrajin. Sistem pesanan, pemerintah kolonial dan perusahaan swasta memesan dalam jumlah besar untuk kebutuhan industri dan rumah tangga Eropa. Ekspor, beberapa produk, khususnya perak filigree dan kuningan hias, diekspor ke Eropa melalui Rotterdam. Modernisasi teknik, Belanda memperkenalkan roda putar untuk gerabah, cetakan logam presisi, dan peralatan poles modern. Sejarah pembuatan sarung keris dari kuningan logam pada zaman Hindia Belanda 1. Konteks sejarah pada masa Hindia Belanda, 1800-1942, keris tidak hanya berfungsi sebagai senjata, tetapi juga simbol status sosial, pusaka keluarga, dan bagian penting dari busana adat. Umumnya, sarung keris, warangka, terbuat dari kayu seperti timoho, sono keling, atau cendana. Namun, sejak abad ke-19, muncul tren pembuatan sarung keris dari logam, terutama kuningan, perak, dan tembaga. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, pengaruh budaya Eropa, adanya selera, mewah, ala bangsawan kolonial mendorong penggunaan bahan berkilau. Perdagangan logam, Belanda membawa masuk kuningan dan perak dalam jumlah besar, yang lebih mudah dibentuk dibanding logam lokal. Prestise bangsawan pribumi, para bupati, wedana, dan orang kaya baru, priai, ingin menunjukkan status melalui keris dengan hiasan logam. Sejarah pembuatan gula merah dari pohon kelapa pada masa Hindia Belanda. 1. Latar belakang pada masa Hindia Belanda, abad ke-17 hingga awal abad ke-20, pohon kelapa bukan hanya sumber bahan pangan, tetapi juga bagian penting dari ekonomi pedesaan di wilayah pesisir dan pedalaman tropis, terutama di Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Gula merah yang dihasilkan dari nira kelapa menjadi salah satu komoditas lokal yang bernilai ekonomi tinggi. Ia digunakan untuk konsumsi sehari-hari, sebagai bahan kue dan minuman, serta sebagai barang dagang di pasar tradisional dan bahkan ekspor skala kecil. Pemerintah kolonial Belanda mengatur distribusi dan perdagangan berbagai produk pertanian melalui sistem tanam paksa, kultur stelsel, 1830-1870, dan kemudian sistem ekonomi liberal. Walaupun gula tebu skala industri mendapat perhatian besar, produksi gula merah dari kelapa tetap bertahan karena sifatnya berbasis rumah tangga dan tidak memerlukan pabrik besar. 2. Teknik produksi di zaman itu. Pemilihan pohon. Petani memilih pohon kelapa yang sudah cukup tua, 10-15 tahun, dan sehat. Pohon yang tumbuh di tanah subur dekat pantai atau lahan dengan drainase baik dianggap menghasilkan nira lebih manis. B. Penyadapan nirat alat. Pisau sadap dari besi tempa, bambu sebagai wadah penampung, dan tali ijuk untuk mengikat. Proses 1. Tangkai bunga kelapa, mayang, dipukul-pukul perlahan setiap hari selama 1 minggu untuk merangsang keluarnya nira. 2. Ujung mayang dipotong miring, lalu diikatkan bambu atau tempayan kecil di bawahnya untuk menampung nira. 3. Setiap pagi dan sore, wadah diambil, diganti yang kosong, dan nira segar dibawa ke rumah atau dapur produksi. Untuk mencegah fermentasi, beberapa petani menambahkan irisan kulit manggis, kapur sirih, atau daun tertentu ke dalam nira C.
Perebusan bahan bakar, kayu bakar atau sabut kelapa kering. Nira dimasukkan ke dalam wajan besar dari besi atau tembaga. Direbus di atas tungku tanah liat selama 2-3 jam sambil diaduk terus-menerus agar tidak gosong. Nira perlahan berubah menjadi kental, berwarna coklat tua D. Pencetakan setelah mencapai kekentalan tertentu. Tanda, gelembung besar dan aroma karamel pekat, adonan gula dituangkan ke cetakan. Cetakan umumnya dibuat dari batok kelapa, potongan bambu, atau tempurung yang dilapisi daun pisang. Setelah dingin, gula merah mengeras dan siap dijual. 3. Peran ekonomi dan sosial ekonomi rumah tangga. Pembuatan gula merah biasanya dikerjakan oleh keluarga petani secara turun-temurun. Perdagangan O. Sebagian dijual di pasar lokal. Dalam beberapa daerah, gula merah ditukar dengan beras, ikan kering, atau garam. Kolonial, Belanda tidak terlalu mengatur langsung produksi gula kelapa seperti gula tebu, tapi memungut pajak hasil bumi. Di beberapa daerah, pedagang perantara, seringkali orang Tionghoa peranakan, membeli gula merah dalam jumlah besar untuk dijual ke kota atau diekspor ke Singapura dan Malaya. 4. Ciri khas pembuatan di masa itu semua proses dilakukan manual tanpa mesin. Teknologi yang digunakan sederhana tapi efisien. Cita rasa gula merah lebih kompleks dibanding modern, karena perebusan lama di wajan besi memberikan aroma smoky karamel. Produksi sangat tergantung cuaca, hujan bisa mengencerkan nira, kemarau panjang membuat nira lebih pekat. 5. Dampak dan kelestarian hingga kini, banyak daerah di Indonesia masih mempertahankan teknik pembuatan yang mirip zaman Hindia Belanda. Meski beberapa peralatan sudah modern, gula merah kelapa tetap menjadi bagian penting dari kuliner tradisional dan identitas budaya setempat. Sejarah pembuatan tepung tapioka dari singkong di zaman Hindia Belanda. 1. Latar belakang, masuknya singkong ke Nusantara. Asal-usul singkong, Manihot esculenta, bukan tanaman asli Indonesia. Ia berasal dari Brasil, Amerika Selatan, dan mulai menyebar ke Afrika dan Asia sejak abad ke-16 melalui perdagangan maritim Portugis dan Spanyol. Masuk ke Nusantara sekitar abad ke-17-18, singkong dibawa oleh pedagang Portugis dan diperkenalkan di Maluku dan Jawa. Awalnya hanya menjadi tanaman pekarangan untuk pangan cadangan. 2. Kebijakan kolonial dan peran singkong tanaman cadangan dan subsidi. Pada awal abad ke-19, pemerintah Hindia Belanda mulai mendorong budidaya singkong di Jawa dan Sumatera sebagai pangan alternatif pengganti beras. Tujuannya untuk menjaga stabilitas pangan rakyat, khususnya saat paceklik atau ketika beras diekspor. Tanaman rakyat versus tanaman ekspor. Lahan subur banyak digunakan untuk tanaman ekspor seperti tebu, kopi, dan nila, indigo, melalui kultur stelsel, 1830-1870. Singkong ditanam di lahan marginal oleh petani pribumi karena bisa tumbuh tanpa banyak perawatan. Penggunaan industri. Pada akhir abad ke-19, Belanda mulai melihat potensi singkong sebagai bahan baku industri tepung, tapioca flour atau tapioca meal, untuk kebutuhan lokal dan ekspor. 3. Awal industri tepung tapioka di Hindia Belanda. Pabrik-pabrik awal sekitar tahun 1890-1920, muncul pabrik tepung tapioka skala kecil hingga menengah di daerah Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Lampung. Sebagian pabrik dimiliki pengusaha Tionghoa peranakan dan Eropa. Permintaan pasar tepung tapioka digunakan untuk industri makanan, misalnya kerupuk, kue kering,
industri tekstil, sebagai kanji untuk menguatkan benang dan kain, serta perekat pada industri kertas. Latar belakang sejarah produksi gula tebu di Hindia Belanda, Indonesia saat itu, berkembang pesat pada abad ke-19, terutama setelah diberlakukannya kultur stelsel, sistem tanam paksa, tahun 1830 oleh Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch. Salah satu komoditas yang diwajibkan untuk ditanam oleh petani pribumi adalah tebu, selain kopi, nila, dan tembakau. Gula menjadi komoditas ekspor penting ke Eropa karena permintaan tinggi akibat revolusi industri. Tebu dapat tumbuh subur di Jawa, terutama di tanah vulkanik lembab. Tenaga kerja murah tersedia melalui sistem tanam paksa 2. Proses pembuatan gula tebu zaman Hindia Belanda. Proses ini dilakukan di pabrik gula, Suikerfabriek, yang dibangun dekat perkebunan. Sebelum teknologi modern, pembuatan gula masih mengandalkan kombinasi alat tradisional dan mesin uap. Tahap 1. Penanaman dan panen. Petani wajib menyerahkan sebagian lahannya untuk tebu. Bibit ditanam di barisan panjang, membutuhkan waktu 12-18 bulan untuk siap panen. Panen dilakukan dengan sabit besar, batang tebu dikupas dari daun dan pucuknya. Tahap 2. Pengangkutan tebu yang sudah dipotong diangkut ke pabrik menggunakan gerobak sapi, lori rel kecil, atau rakit bambu lewat sungai. Harus segera diolah karena kandungan gula menurun cepat setelah tebu dipotong. Tahap 3. Penggilingan batang tebu dimasukkan ke dalam mesin giling. Pada awalnya digerakkan oleh kuda, kemudian oleh mesin uap. Gilingan memeras tebu hingga keluar nira, jus tebu, sementara ampasnya disebut bagase, digunakan sebagai bahan bakar ketel uap. Tahap 4. Pemurnian nira. Nira mentah mengandung serat, kotoran, dan warna kecoklatan. Dipanaskan dalam bejana besar, clarifier, sambil ditambahkan kapur tohor, cao, untuk mengendapkan kotoran. Busanya diambil dengan alat saringan. Tahap 5. Penguapan nira murni dimasukkan ke evaporator atau panci terbuka besar. Dipanaskan hingga kadar air berkurang dan larutan menjadi kental. Teknologi multiple effect evaporator mulai diperkenalkan akhir abad ke-19 untuk efisiensi. Tahap 6. Kristalisasi. Larutan gula kental, masecuite, didinginkan perlahan agar gula mengkristal. Pemisahan kristal dan cairan, molasses, dilakukan secara manual atau dengan alat sentrifugal. Setelah teknologi ini diperkenalkan sekitar 1880-an, tahap 7, pengeringan dan pengemasan, kristal gula dijemur atau dipanaskan ringan untuk menghilangkan sisa kelembapan. Dikemas dalam karung goni atau tong kayu, kemudian dikirim ke pelabuhan untuk diekspor. 3. Teknologi dan inovasi. Awal 1800-an, alat giling sederhana dengan tenaga hewan atau air. Pertengahan abad ke-19, mesin uap mulai digunakan. Akhir abad ke-19, pabrik gula di Jawa menjadi salah satu yang paling modern di Asia, menggunakan sentrifugal, evaporator bertingkat, dan sistem rel lori. Pemerintah kolonial membangun sekolah teknik, misalnya Opleidingsschool voor Suikerindustrie di Semarang tahun 1885, untuk melatih tenaga teknis. 4. Dampak sosial dan ekonomi positif bagi Belanda. Ekspor gula menjadi sumber pendapatan besar, membiayai batik slot atau surplus anggaran Belanda. Negatif bagi pribumi. Beban tanam paksa menyebabkan kelaparan di beberapa daerah karena sawah beras dialihkan untuk tebu. Perubahan lanskap, munculnya jaringan rel lori, irigasi tebu, dan desa-desa buruh pabrik. Sosial budaya, lahirnya komunitas buruh pabrik dan petani kontrak yang bergantung pada siklus panen tebu. 5. Contoh pabrik gula bersejarah. Beberapa pabrik dari masa Hindia Belanda masih berdiri, walau banyak tutup, seperti PG Olean, Situbondo, 1846, PG Gondang Baru, Klaten, 1860, PG Colomadu, Karanganyar, 1861, PG Cepiring, Kendal, 1835, sudah tidak beroperasi. PG Sumberharjo, Pemalang,
1835. Sejarah pengrajin bambu pembuat payung kerajaan di zaman Hindia Belanda. 1. Akar tradisi sebelum masa kolonial. Sebelum kedatangan Belanda, seni membuat payung kerajaan di Nusantara sudah dikenal di beberapa wilayah, terutama di Jawa, Bali, dan Lombok. Payung kerajaan bukan sekadar pelindung dari panas atau hujan, tetapi simbol status dan kekuasaan. Di keraton-keraton seperti Keraton Yogyakarta, Keraton Surakarta, dan Puri di Bali, payung digunakan sebagai tanda derajat bangsawan. Misalnya jumlah tingkat lipatan atau warna kain menandakan pangkat pemiliknya. Rangkanya dibuat dari bambu pilihan yang ringan tapi kuat, biasanya bambu hitam, Gigantocloa troviolacea, atau bambu tali, Gigantocloa apus. Pengrajin bambu khusus ini umumnya berasal dari keluarga pengrajin turun-temurun yang memiliki keterampilan mengolah bambu menjadi tipis, lentur, namun tidak mudah patah. Proses pengerjaan dilakukan secara manual, tanpa paku logam. Semua sambungan memakai teknik ikatan atau pasak bambu 2. Perubahan pada masa Hindia Belanda, abad ke-19 awal abad ke-20, ketika Belanda memperluas kekuasaannya, beberapa hal terjadi. Integrasi ke dalam sistem kolonial, Belanda tetap mempertahankan simbol-simbol kerajaan lokal untuk mengontrol masyarakat, termasuk payung sebagai atribut resmi dalam upacara. Permintaan tetap tinggi di lingkungan bangsawan, walaupun kekuasaan politik keraton dibatasi, acara-acara adat dan penyambutan pejabat kolonial tetap menggunakan atribut kerajaan. Pengaruh desain Eropa. Pada periode ini, kain penutup payung mulai dipengaruhi oleh teknik tenun atau batik yang dibuat lebih halus, kadang dilapisi bahan impor seperti sutra atau beludru. Beberapa payung juga mengadopsi motif hias ala Art Nouveau yang populer di Eropa awal 1900-an. Perluasan fungsi, pengrajin bambu yang awalnya hanya membuat payung kerajaan mulai menerima pesanan dari kalangan kaya Eropa di Hindia Belanda yang ingin memiliki payung besar untuk kebun atau acara pesta. 3. Sentra pengrajin bambu payung di era itu. Beberapa daerah tercatat sebagai penghasil payung kerajaan. Kota Gede, Yogyakarta, terkenal dengan pengrajin bambu untuk kebutuhan keraton. Solo, Surakarta, memproduksi payung upacara yang tinggi dan lebar, biasa dibawa oleh abdi dalam kirap. Bali, payung warna-warni khas pura, digunakan juga saat kunjungan pejabat kolonial ke wilayah kerajaan Bali. Sejarah pengrajin kacang tanah pembuat. Latar belakang ekonomi kolonial pada masa Hindia Belanda, 1800–1942, struktur ekonomi didominasi oleh sistem tanam paksa, kultur stelsel, pada abad ke-19, kemudian beralih ke ekonomi liberal setelah 1870. Tanam paksa memaksa penduduk menanam komoditas ekspor seperti kopi, tebu, dan nila, tapi di sela waktu mereka tetap menanam tanaman pangan termasuk kacang tanah untuk kebutuhan sendiri dan perdagangan lokal. Setelah 1870, masuk modal swasta Belanda. Perdagangan komoditas rakyat seperti kacang, gula kelapa, dan hasil kebun mulai berkembang lewat pasar tradisional dan pedagang perantara. Tengkulak. 2. Kacang tanah sebagai bahan olahan dan perdagangan asal-usul. Kacang tanah, Arachissipogaea, dibawa ke Nusantara oleh pedagang Portugis dan Belanda sejak abad ke-17 dari Amerika Selatan melalui jalur perdagangan rempah. Pengolahan tradisional, pada akhir abad ke-19, di Jawa dan Sumatera, kacang tanah diolah dengan cara digoreng, direbus, atau ditumbuk menjadi kacang garing, bumbu pecel, bumbu sate, dan campuran kue. Perdagangan, kacang mentah dijual di pasar impres, pasar tradisional kolonial. Setiap pagi, sebagian besar pengrajin adalah perempuan yang bekerja dari rumah, sering dibantu anak-anak.
Produk kacang sangrai atau kacang gula mulai populer sebagai camilan untuk pekerja perkebunan, buruh pelabuhan, dan penumpang kereta api. Kios stasiun sering menjual kacang bungkus kertas. 3. Pengrajin kue dan industri rumah tangga jenis kue populer di era kolonial. 1. Kue basah, klepon, onde-onde, kue lapis, bahan utamanya beras, kelapa, gula merah. 2. Kue kering, kue kacang, nastar, kastengel, yang banyak dipengaruhi resep Belanda, koekjes. 3. Kue campuran budaya, gabungan bahan lokal dan teknik Eropa, misalnya lapis legit, spekoek, peran perempuan pribumi O. Menjadi tulang punggung pembuatan kue untuk hajatan, pasar, dan pesanan orang Belanda. Banyak bekerja sebagai juru masak di rumah tuan tanah atau pejabat Belanda, lalu membawa resep Eropa ke dapur kampung, saluran distribusi, pasar pagi, pukul 4-8 pagi. Kaki 5 di dekat pelabuhan, stasiun, atau pabrik gula. Pesanan khusus untuk pesta Avon Fest, pesta malam, kaum Eropa dan kalangan priai 4. Pengaruh teknologis perdagangan kolonial, teknologi pengolahan O. Gilingan kacang manual dari batu atau kayu. Wajan besi cor yang dibawa dari pabrik Belanda untuk menyangrai kacang lebih merata. Oven portable, kompor batu bara atau minyak tanah, untuk membuat kue kering ala Eropa. Bahan baku impor lokal, tepung terigu, impor dari Australia Belanda, gula pasir, produksi lokal perkebunan tebu, mentega impor, kacang tanah lokal. Jaringan distribusi. Pedagang Cina peranakan sering menjadi perantara. Membeli produk dari pengrajin pribumi lalu menjualnya ke pasar kota atau toko kelontong. Toko roti Tionghoa banyak berdiri sejak 1900-an. 5. Konteks sosial ekonomi bertahan hidup. Bagi banyak keluarga pribumi, membuat dan menjual olahan kacang serta kue menjadi strategi bertahan hidup di luar sistem kerja paksa atau buruh perkebunan. Interaksi budaya, resep dan teknik bercampur, kue kacang dan nastar adalah hasil kawin budaya Melayu, Tionghoa, dan Belanda. Peninggalan hingga sekarang. Banyak kue populer Indonesia, kue kacang, lapis legit, kastengel, merupakan warisan langsung dari era Hindia Belanda.